Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Di kisah sebelumnya, Yesus memberi perumpamaan. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dampak kematian Yesus akan menghidupkan banyak orang yang percaya kepadanya. Allah Bapa itu kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat tersebut, terlihat jelas betapa Allah Bapa sangat mengasihi manusia. Dia tidak ingin manusia binasa. Tapi kedegilan hati dari banyak orang Yahudi yang tidak percaya dan menolak Yesus sebagai Mesias, termasuk orang-orang yang sampai saat ini masih belum percaya dan belum mau menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Rasul Yohanes mengutip dari kitab Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Lalu ia menyuruh saya pergi membawa pesan ini kepada umat. Kamu akan terus mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus memperhatikan, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Lalu berkatalah ia kepada saya, kumpulkanlah pikiran orang-orang itu, tulikan telinganya, dan butakan matanya, supaya mereka jangan melihat, mendengar, atau mengerti, lalu berbalik kepadaku dan menjadi sembuh. Seperti yang dikatakan di kitab Yesaya, kamu sering mendengar firman Tuhan, tetapi hanya mendengar saja, namun tidak mengerti, dan tidak mau mengerti firman Tuhan itu. Kamu sering melihat perbuatan ajaib Tuhan, tetapi hanya melihat saja, namun kamu tidak peduli dan masa bodoh dengan apa yang terjadi. Padahal dengan pikiran, perasaan, dan kehendak yang kamu punya, semestinya kamu bisa mengerti dan peduli. Atau lebih baik jika pikiranmu ditumpulkan, telingamu ditulikan, dan matamu dibutakan, supaya kamu berbalik dan memohon kepada Allah Bapa dan menjadi percaya, serta akhirnya mau menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dengan kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia sejak dicipta, kita selalu mempunyai pilihan. Pilihlah, pilih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya mencari pujian dan hormat dari dunia ini saja, sehingga engkau melupakan Allah Bapa Penciptamu. Jangan sia-siakan hidupmu yang hanya sementara di dunia ini. Untuk dapat percaya kepada Yesus, itu adalah sebuah kehormatan dan anugerah dari Allah Bapa. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya.
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu, mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikianlah firman Tuhan.